kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak satu sebagai bimbingan dan arahan, dan selanjutnya nanti ada paparan terkait dengan pengisian SIM Litbangmas sebagai syarat kita untuk dapat mengikuti hibah internal hibah eksternal pada tahun ini. Kemudian nanti ada diskusi tanya jawab terkait dengan hal-hal yang ingin dipertanyakan seputar teknis pengisian SIM Litbangmas. Kemudian nanti penutup. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam lagi, mari sama-sama kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Gultom SHM Hum. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak Nurman Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Yang sama kita hormati Ketua LPPM beserta dengan segala jajaran yang tergabung di dalam pertemuan virtual ini. Bapak Ibu pimpinan fakultas di lingkungan UMSU, Bapak Ibu pimpinan prodi juga di lingkungan UMSU, serta Bapak Ibu dosen yang ikut di dalam sosialisasi pengisian data di SIM Litbangmas pada pagi hari ini, serta kita seluruhnya yang ada di dalam pertemuan virtual ini. Pertama, kita bersyukur lebih dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, waktu dengan berbagai nikmat-nikmat yang diberikannya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat bertemu secara virtual untuk melaksanakan pertemuan yang membicarakan masalah sosialisasi pengisian data di SIM Litbangmas. Begitu juga selawat dan salam senantiasa tercurah pada Muhammad Rasulullah SAW yang menjadi panutan dan uswatun hasanah bagi kita seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi ini merupakan kegiatan yang kita anggap perlu karena untuk mendapatkan hibah eksternal yang nanti akan disiapkan oleh kementerian, kita harus terlebih dahulu mengisi data di SIM Litbangmas yang itu nanti mungkin akan menjadi ukuran bagi kementerian untuk melihat layak tidak layaknya, bisa tidak bisanya kita mengajukan proposal yang dibiayai oleh kementerian. Kita nanti mengharapkan pengisian data ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kehati-hatian. Karena nanti mungkin kalau saya tidak salah, saya belum melihat bagaimana format daripada pengisian data ini. Tapi yang terbayang sama saya, jejak rekam kita nanti terhadap bidang-bidang penelitian itu semua ada di sana. Karena itu, dokumentasi dari Bapak Ibu sekalian terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, saya nggak tahu nih apakah waktunya itu ada batas waktunya atau pengisian data SIM Litbangmas ini nanti dibatasi 2-3 tahun atau 5 tahun terakhir ini. Tapi kita harus mendokumentasikan semua penelitian-penelitian yang pernah kita lakukan sebagai rekam jejak untuk mendapat penilaian nanti layak tidak layaknya kita mengajukan proposal eksternal yang nanti akan dibiayai oleh kementerian. Apalagi sekarang ini buku panduannya itu sudah selesai
Dan beda panduannya sekarang, kalau dulu panduannya lebih yang berkaitan dengan akademis, sekarang panduannya sudah termasuk pendidikan yang vokasi. Jadi sudah ada satu panduan, tapi untuk dua bidang, ya, akademik dan vokasi. Kita mengharapkan nanti petunjuk-petunjuk yang akan disampaikan oleh LPPM ini dapat kita ikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti tidak terdapat kesalahan-kesalahan di dalam pengisian data yang dibutuhkan di SIM di Tapmas ini. Karena itu kita menyampaikan terima kasih kepada LPPM yang telah mensosialisasikan ini. Dan saya sebenarnya berkeinginan semua dosen ini kita harus ikut, karena kita sangat berkepentingan untuk pengisian data ini. Dari sekarang yang terlihat partisipan kita itu ada 124 orang. Kalau dikaitkan dengan jumlah dosen kita mungkin baru belum sampai sepertiga lah, atau sepertiga lah, lebih kurang gitu ya. Sehingga sosialisasi ini kalau bisa itu semua dosen bisa mengetahui dan bisa mengisi datanya nanti, supaya nanti kita tidak ada benturan-benturan ketika kita mau memajukan proposal hibah dengan pembiayaan eksternal ini. Karena itu nanti mari kita dengarkan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, dan kita harapkan juga dari LPPM memberikan penjelasan dan penerangan yang selengkap-lengkapnya, dan kalau nanti ada yang kurang bisa dipahami, ada forum-forum diskusi untuk bisa kita memuat data-data kita dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Yang ini semua memang memerlukan dokumentasi kita harus terawat dengan baik sehingga kita bisa mengisi pengisian data ini di SIM Tapmas dengan sebaik-baiknya pula dengan data-data yang sudah kita miliki sebelumnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan sebaik-baiknya. Mari kita buka sosialisasi pengisian data di SIM Tapmas ini yang dilaksanakan oleh LPPM UMSU dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti sosialisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Dr. Muhammad Arifin Gultom SHM Hum selaku Wakil Rektor 1 atas bimbingan dan arahannya. Semoga kita seluruh dosen tetap yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat ikut andil dalam kegiatan ini, dan pada akhirnya nanti kita bisa sama-sama mengikuti kompetisi hibah bersaing penelitian dan pengabdian eksternal yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Sebagai informasi juga Bapak Wakil Rektor 1, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa buku panduan edisi revisi yang dari DRPM ada penelitian terkait dengan pendidikan vokasi dan pengabdian, dan alhamdulillah Bapak Ibu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki 6 reviewer penelitian, ya, 6 reviewer penelitian untuk pendidikan vokasi. Nanti kita bisa dengarkan bagaimana sebenarnya penelitian pendidikan vokasi dan pengabdian vokasi dari narasumber kita hari ini, karena narasumber kita hari ini salah satu juga reviewer pendidikan vokasi yang baru saja mengikuti bimbingan dan teknis. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita ke acara inti kita, yaitu pemaparan terkait dengan pengisian data di SIM Tapmas yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Narasumber kita ini tidak asing lagi di telinga kita, ya. Narasumber kita ini Taris LPPM UMSU, Bapak Dr. Istipa Kemal MPD. Beliau mengenyam pendidikan S1 Sastra Indonesia di Universitas Negeri Medan, S2 di Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan, S3 menerima beasiswa LPDP pada program studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Ini sekilas profil dari narasumber kita pada hari ini, dan alhamdulillah pada periode ini beliau diamanahkan sebagai Sekretaris LPPM
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sama-sama kita simak paparan daripada Pak Kemal terkait dengan pengisian data di Simlitpakmas. Kepada Bapak Dr. Istifa Kemal MPD, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Nurmat yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor 1, Pak Saiful, Kepala LPPM, Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, Bapak Ibu dosen yang mengikuti kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita akan mengikuti sosialisasi arah kebijakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di buku pedoman itu ada arah kebijakan penelitian dan PKM di Indonesia yang nanti bisa Bapak Ibu lihat kira-kira Bapak Ibu akan masuk ke skim yang mana gitu dengan status UMSU yang predikatnya nanti unggul untuk Simlitpakmasnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat saya nanti bisa mengakses jenis penelitian apa yang bisa saya ikuti dari hibah yang dilaksanakan oleh Kemdikbud Ristek ini. Nah, Bapak Ibu, belum dibuka, baru dibuka hanya untuk pendidikan vokasi, seperti tadi yang disebutkan oleh Bang Nurman. Ada 6 dosen kita yang ikut dalam BIMTEK sebagai reviewer nasional, reviewer untuk penelitian hibah dikti ini. Ada 6 dosen kita, tapi untuk yang pendidikan vokasi. Nah, Bapak Ibu, di sini fokus pengembangan untuk buku panduan ini. Nah, ini ada green economy yang ada perubahannya. Nanti kira-kira mereka fokusnya kemana dikti arah penelitian yang harus Bapak Ibu ikuti gitu. Nah, ada green economy, perubahan iklim segala macamnya, energi terbarukan, blue economy, kemaritiman, pemanfaatan proses maritim, ekonomi berbasis teknologi komputer, pariwisata dan kesehatan. Nah, baru gender, keadilan gender. Ini yang arah dari penelitian dan pengabdian yang diarahkan oleh Kemdikbud hari ini dalam buku panduannya. Nah, ada tim sukses Bapak Ibu. Nah, kita kemarin itu juga dibagikan tim sukses untuk mengakses ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor tadi, Wakil Rektor 1, segera daftar. Nah, Bapak Ibu. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Iya, bentar Ibu. Tadi kata ada Pak Saiful menyampaikan slide-nya tidak jalan. Saya Baik, saya ulangi tadi fokus pengembangan riset Bapak Ibu tadi disampaikan slide-nya tidak jalan, maka kita ulangi. Nah, fokus pengembangan riset hari ini Bapak Ibu di buku panduan terbaru yang dikeluarkan Kemdikbud. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kira-kira yang menjadi fokus Kemdikbud hari ini adalah green economy, perubahan iklim, struktur energi terbarukan, mitigasi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ada blue economy, digital economy, pariwisata dan kesehatan, dan gender tadi. Nah, kira-kira kemana arah penelitian yang sesuai dengan rekam jejak Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan permintaan daripada Kemdikbud ini tadi. Nah, Bapak Ibu, ada tips sukses yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1. Nah, untuk mengakses ini tentunya perlu perubahan data. Nah, Bapak Ibu segera daftar untuk dapat username dan password. Nanti kalau kira-kira Bapak Ibu lupa password atau username-nya NIDN ya Bapak Ibu. Kalau lupa passwordnya Bapak Ibu bisa kabari LPPM, kita bisa bantu untuk
pencarian password Bapak Ibu. Nah, ada ketentuan. Mohon maaf Bapak Ibu karena slide-nya tadi. Nah, perhatikan ada di sini Bapak Ibu untuk tips suksesnya. Tadi daftar, dapatkan username, password. Mohon izin Pak Sekretaris, slide-nya dibesarkan aja presentasinya. Ini Kemudian bisa menunya, iya agak kecil itu, dibesarkan lagi presentasinya. Kemudian yang pinggirnya dikecilkan, yang menunya dihilangkan gitu, ditarik keluar. Siap. Volumenya kecil banget, nggak dengar. Iya, siap. Top file. Ya. Baik, mohon izin apa terlihat Bapak Ibu untuk share layarnya? Ya, terlihat. Oke, baik. Terima kasih kalau sudah terlihat. Nah, ada yang Bapak Ibu untuk perhatikan jumlah kata tiap bab. Nah, jadi untuk pengisian nanti di Simliptapmas pengajuan proposal, jadi tulisan itu harus seksi, padat dan berisi katanya. Jadi seorang peneliti tidak boleh kalau kemarin kita ikut BIMTEK itu katanya ngalur ngidul Bapak Ibu. Jadi harus jelas langsung karena nanti ada permintaan mereka 200 kata, sekian kata. Nah, baru perhatikan syarat pengusul dalam pilihan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada slide di bawahnya. Jadi perhatikan syarat pengusul. Apakah Bapak Ibu bisa mengikuti penelitian ini? Jika Bapak Ibu misalnya memenuhi, oh saya sudah S3, bisa mengikuti, tapi ternyata di Simliptapmas masih S2, misalnya kan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi data untuk perbaikan data di dalam Simliptapmas. Nanti perbaikan datanya nanti akan disinkronkan dengan data di PD Dikti yang ada di UMSU. Jadi akan disamakan dengan data PD Dikti dan data dari Sister dan Sinta. Nah, ada isi lengkap semua kotak, penuhi persyaratan, ketentuan masing-masing, gelar akademik Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah juga menaikkan gelar akademiknya, untuk syarat itu mohon nanti lakukan update data di Simliptapmas karena ini salah satu syarat untuk dapat mengakses dana hibah dikti ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa sudah, oh saya sudah lektor kepala hari ini, TMT-nya terhitung 1 Desember misalnya TMT-nya. Bapak Ibu harus lakukan update, atau misalnya TMT-nya terhitung hari ini 6 Januari, saya sudah lektor kepala, maka Bapak Ibu harus segera lakukan update datanya supaya bisa memenuhi
syarat tadi. Nah, lalu berikutnya syarat jumlah publikasi. Nah, di sini kita nanti akan lihat ada yang bisa Bapak Ibu update datanya. Nah, Bapak Ibu itu syarat-syarat khususnya ada track record segala macam, tetapkan TKT, nah sampai dengan indeks-indeks URL-nya. Baik, ini yang untuk pengabdian Bapak Ibu. Tujuannya itu untuk mewujudkan keunggulan penelitian. Kalau pengabdian hanya ringkas dia Bapak Ibu, semua bisa dilaksanakan, semua jenjang dosen bisa mengakses dana hibah pengabdian. Tapi kalau untuk penelitian tidak semua dosen bisa untuk mengakses dana hibah itu tadi. Nah, ini yang tadi TKT yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Dikti meminta ini hari ini dari hulu sampai hilir. TKT 1 itu sampai 5 itu dia basic research. Nanti kira-kira kalau Ibu mau masuk ke jenis penelitian lain, dia akan meminta TKT 7 sampai 6 sampai 7 itu aplikasi risetnya, baru pengembangan itu ada di TKT 9 sampai 8. Nah, ini yang diminta nanti kira-kira kalau Ibu mau multi year, usahakan TKT-nya yang 7, 6 atau 8 dan 9 sehingga nanti bisa disetujui oleh para reviewer untuk penyeleksian proposal di awal. Nah, ini yang kesehatan. Jadi khusus kesehatan nanti mereka meminta tadi ada temanya, topiknya, kearifan lokal untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat, kearifan lokal untuk mengatasi wabah penyakit, kearifan lokal mengatasi stunting, pengolahan makanan bergizi, hambatan budaya dalam mengasuh anak, kearifan lokal bidang kesehatan, penanganan permasalahan reproduksi perempuan, pengetahuan perempuan tentang kesehatan berbasis kearifan lokal. Nah, jadi ada tentang stunting, pengetahuan kesehatan reproduksi dan mengatasi wabah penyakit. Ini yang difokuskan oleh Kemdikbud ini untuk topik dan tema kesehatan. Nah, pendidikan ini ada di halaman 116 di buku panduan kita yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Ada teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, sumber daya pendidikan, kesetaraan gender, hasil pendidikan, internalisasi, pengembangan manajemen sekolah, kurikulum pendidikan karakter. Nah, ini yang memang khusus tentang pendidikan. Nah, teknologi, pengembangan infrastruktur TIK, platform, konten, dan AI tadi, kecerdasan buatan untuk yang TKT-nya. Nah, ini skemanya Bapak Ibu yang perubahan skema. Jadi perubahan skemanya kita lihat di sini skema yang akan kita ikuti. Nah, ini skema 2021. Jadi nanti ada kompetitifnya dasar, ada desentralisasi nanti di sini PDUPT. Nanti ada penugasan, kemitraan, workplace. Nah, ada terapan, penelitian pengembangan, unggulan perguruan tinggi, baru pengembangan unggulan perguruan tinggi, riset kemitraan, baru riset unggulan perguruan tingginya. Nah, ini yang kapasitasnya. Nanti kita di mana bisa ikut, nanti ada keterangan, Bapak Ibu nanti kira-kira saya bisa ikut di mana. Gitu. Nah, ini skema PKPT-nya untuk penelitian kompetitif nasional, ada PKPT, syarat pengusul diperhatikan Bapak Ibu, dia magister, Jafung asisten ahli, dan lektor, maksimal 1 ketua dan 2 anggota. Nah, dia pakai mitra, syarat mitra bergelar doktor, institusi memiliki program doktor, memiliki 2 skopus, periodenya 2 tahun, dana maksimum 60 juta. Nah, ada penelitian dasar, dia magister, Jafungnya lektor, atau doktor, Jafung asisten ahli, memiliki rekam jejak publikasi. Bermitra dengan institusi lain, periodenya 2-3 tahun, nah TKT-nya 3. Penelitian terapan juga sama, magister, Jafung lektor, doktor, asisten ahli.
dan pengguna hasilnya. Ini yang untuk kompetitif nasional. Nah, yang desentralisasi, nah ini PDUPT tadi, magister, Javong lektor, atau doktor, Javong asisten ahli. Nah, rekam jejaknya ada, bermitra dengan institusi lain, baru periodenya 2-3 tahun, TKT-nya 3. PTUPT juga sama, magister, dia asisten ahli, lektor, misalnya maksimal 1 ketua dan 2 anggota. Nah, skema lainnya, ini misalnya penelitian disertasi doktor. Jadi ada penelitian disertasi doktor Bapak Ibu bagi dosen yang sedang menjalankan studi doktoral. Baru ada penelitian kemitraan, baru penelitian pengembangan. Nah, kita rangkum dari yang tadi itu Bapak Ibu di sini. Kita ambil yang UMSU bisa masuk Bapak Ibu. Jadi seperti PDP tadi, UMSU kan tidak bisa akses, artinya UMSU tidak boleh, dosen UMSU tidak boleh mengakses PDP, maka kita tidak taruh. Yang kita letak adalah skema penelitian yang dosen UMSU bisa mengikutinya. Nah, di sini ada, kita masuk di utama Bapak Ibu, jadi kita bisa mengikuti penelitian dasar kompetitif nasional ini. Nah, syaratnya ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Nah, ini yang untuk PTN. Persyaratan berikutnya, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan bereputasi nasional di sini sebagai penulis pertama, atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulisnya juga, anggota 1-2. Jadi Bapak Ibu, rekam jejak yang dituntut oleh Dikti adalah rekam jejak ketua pengusul, bukan rekam jejak anggota. Jadi yang dilihat nanti pertama kali adalah rekam jejak dari pengusul penelitian. Nah, jangka waktunya di sini 2-3 tahun penelitian ini ada pendanaannya. Luaran wajib yang nanti akan dituntut dalam jenis penelitian ini, 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Jadi silakan Bapak Ibu lihat nanti peraturan PAK Dikti, pengertian jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi itu apa. Baru 1 buku hasil penelitian ber-ISBN. Nah, ini untuk luaran wajib. Jadi luaran tambahannya, luaran penelitian selain luaran wajib tadi. Nah, TKT-nya itu cuma TKT 1, 2, dan 3 Bapak Ibu, jadi tidak berat. Jadi basic tadi dia untuk tingkat kesiapan terapan teknologinya. Jadi cuma TKT 1, 2, dan 3. Nah, ini berikutnya penelitian terapan kompetitif tadi. Yang kedua, kita bisa masuk juga di sini. Dia minimal S2, kalaupun S2, minimal rektor, S3 minimal asisten ahli. Nah, sama di sini Bapak Ibu, dia harus memiliki rekam jejak minimal 2 artikel database terindeks bereputasi nasional. Peringkatnya 1 dan 2. Jadi kalau Bapak Ibu masih menulis di selain Sinta 1 dan 2, berarti belum menjadi rekam jejak untuk jenis penelitian ini. Baru dia memiliki 3 buku hasil penelitian, 3 buku hasil penelitian ya Bapak Ibu. Jadi buku itu bukan buku referensi atau buku yang lainnya, tapi buku hasil penelitian. Memiliki paten untuk ketuanya, mitra pengguna hasil penelitian, anggota pengusul 2-3 orang, dan minimum 1 orang anggota berasal dari mitra calon pengguna. Jadi ada anggota yang sebagai mitra calon. Nah, luaran wajibnya nanti yang dituntut dari jenis penelitian ini, paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu,
atau naskah kebijakan. Nah, luaran tambahannya selain luaran yang tadi. TKT-nya paling tinggi 6. Nah, nanti bisa dilihat TKT 6, begitu Bapak Ibu masuk, nanti ada pertanyaan, ini TKT berapa. Nah, penelitian pengembangan, kita juga bisa masuk Bapak Ibu. Penelitian pengembangan ini diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Sama seperti tadi persyaratannya, S2 minimal lektor, S3 minimal asisten ahli. Nah, ketua pengusul memiliki 2 artikel di database terindeks bereputasi atau memiliki 1 karya ilmiah statusnya terdaftar. Memiliki mitra investor, anggota 3-5 orang, dosen, 1 dari pihak industri. Jadi hari ini Kemdikbud membuka kesempatan kepada pihak industri sebagai anggota. Nah, kalau untuk nanti cara pengembangan ini adalah nanti akan dilihat Bapak Ibu, apakah nanti mitra kita investor itu mensupport dana atau tidak dalam penelitian ini. Jadi nanti kalau dalam in case-nya nanti bisa Bapak Ibu berikan ada bantuan dana beberapa persen dari anggaran penelitian itu. Dia 3 tahun, luaran wajibnya tahun pertama Purwarupa, layak industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Dokumennya tahun kedua hasil uji layak industrinya, baru tahun ketiga business plan-nya. Nah, ini yang sampai dia TKT 9 Bapak Ibu. Jadi ini yang paling tinggi nanti pendanaannya. Nah, ini penelitian pasca sarjana. Nah, kita bisa mengakses ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dosen yang mengajar di pasca sarjana, home base-nya di pasca sarjana, bisa mengakses data ini. Syaratnya adalah perguruan tinggi tersebut memiliki program pasca sarjana. Nah, ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi tersebut, bergelar Dr. S3, sedang membimbing minimal magister full time, artinya ada mahasiswa bimbingannya. Nah, anggota pengusul terdiri atas dosen tadi, dosen pembimbing lainnya, dan 1 orang mahasiswa magister bimbingannya. Jadi yang mengusul bukan mahasiswanya, tapi yang mengusul adalah dosen pembimbingnya. Jadi Bapak Ibu yang membimbing mahasiswa pasca sarjana boleh mengakses penelitian ini. Dia 1 tahun, SKB maksimumnya 60 juta. Nah, luaran wajibnya 1 artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Definisi terakreditasi di sini Bapak Ibu 1-6 Sinta. Jadi tidak harus Sinta 1 dan 2. Atau artikel pada proceeding seminar internasional terindeks bereputasi untuk setiap mahasiswa. Nah, ini untuk luarannya. Yang di bawahnya ini dia 1 produk iptek, sosput, dapat berupa metode, blueprint, purwarupa, sistem kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh kekayaan intelektual. Nah, luaran tambahnya boleh yang lainnya, boleh kalau mau buat jadikan buku juga boleh. Nah, ini TKT-nya sampai 6. Jadi di sini khusus bagi dosen perguruan tinggi, dosen UMSU yang memiliki bimbingan mahasiswa pasca sarjana, mahasiswa magister. Nah, ini yang berikutnya, ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa pasca sarjana itu. Ini untuk magister menuju doktor. Magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, kita bisa mengakses ini, Bapak Ibu. Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa. Ketua pengusul memiliki H-Index 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi. Jadi skopusnya H-Index 2 lah Bapak Ibu. Lebih besar atau sama dengan 2. Anggota pengusul adalah co-promotor dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan. Jadi pengusul bukan mahasiswa. Lagi-lagi kalau di sini pengusul bukan mahasiswa tapi co-promotornya. Dan co-promotornya sebagai anggota pengusul.
Luaran wajib, 1 artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama, mahasiswa yang dibimbing, dan ketua peneliti sebagai korespondi autor. Sama, satu lagi adalah satu produk iptek tersebut yang dapat berupa metode. Ini kalau yang atas sudah kita penuhi, maka yang bawah ini tidak dipenuhi pun juga tidak ada masalah. Untuk keluaran tambahan boleh selain artikel tadi, mungkin berupa buku dan lainnya. Nah, TKT-nya itu sampai dengan 6. Kajian kebijakan strategis memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam proses, konteks, dan substansi kebijakan. Dia 1 tahun. UMSU bisa mengakses jenis penelitian ini. Syaratnya itu ketua pengusul minimal berpendidikan S2. Jadi di sini dia S2 Bapak Ibu, tidak asisten ahli boleh mengakses ini, memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks sekurang-kurangnya 2 artikel, anggota pengusul 2-5 orang. Nah, luarannya ini naskah akademik yang berupa policy brief, rekomendasi kebijakan atau model kebijakan strategis. Jangka waktunya 1 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau untuk pengabdian, nah ini yang dia minta itu kemasyarakatan, kewilayahan, kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses PKM, kita bisa mengakses seluruh jenis penelitian di Hibah Dikti untuk pengabdian. Asalkan dia S2, asisten ahli, dia bisa mengakses Hibah Dikti untuk pengabdian. Ada PKM, ada PKMS, ada KKN PPM. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan KKN, mungkin Bapak Ibu sebagai pembimbing dosen KKN, baru program pengembangan iptek masyarakat. Nah, ini untuk skema kemasyarakatan, untuk pengabdian tadi, membentuk mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan, sampai dengan ini khusus KKN PPM, mengubah pelaksanaan program KKN PPM dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Nah, ini ada juga dananya dalam Kemdikbud kita, Bapak Ibu. Nah, baru kita luarannya, di sini ada luarannya, 1 artikel yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISBN dari seminar nasional, 1 artikel pada media massa cetak, video kegiatan. Hanya itu luaran untuk pengabdian masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan di awal, teknik penyusunan proposal, dia harus seksi dan padat dan berisi tadi kan. Ringkasan maksimal nanti dituntut adalah 500 kata Bapak Ibu. Jadi ketika kita BIMTEK itu ada 6 orang BIMTEK di UMSU itu disampaikan, jika lebih dari 500 kata mungkin reviewer akan langsung menolaknya, walaupun jenis penelitian Bapak Ibu dianggap bagus misalnya, karena reviewer itu akan memeriksa ratusan proposal yang masuk setiap harinya dan harus siap dengan jangka waktu tertentu. Nah, latar belakang juga 500 kata, jadi tulis yang betul-betul langsung mengena ke penelitian Bapak Ibu. Tinjauan pustaka juga 1000 kata, metode, luaran dan target capaian, rencana anggaran biaya, jadwal, daftar pustaka yang terbaru, Bapak Ibu, referensi, berikan referensi yang terbaru dari jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi, sehingga nanti bisa menaikkan grade dalam proposal Bapak Ibu sekalian. Nah, persetujuan mitra, jadi ada materai nantinya. Nah, proposal pengabdian sama juga, ringkasan, pendahuluan, solusi permasalahan, metode pelaksanaan, luaran target capaian, anggaran, ada jadwal, daftar pustaka, persetujuan mitra, gambaran iptek, dan peta lokasi. Nah, ini yang teknik penyusunan proposal tadi. Nah, ada penilaian kelayakan usulan Bapak Ibu. Nah, ini kita buat di sini bagaimana kerjanya. Jadi ada nanti rekam jejak seperti disampaikan oleh Pak WR tadi.
rekam jejak ketua pengusul Bapak Ibu akan betul-betul dilihat dalam penyeleksian proposal. Baru usulan penelitian. Nah, yang terakhir adalah kewajaran rencana anggaran. Jadi kira-kira yang Bapak Ibu ajukan tadi itu wajar atau tidak anggarannya, sesuai atau tidak. Nanti misalnya membeli kertas sampai dengan 10 rim misalnya. Kan ada pertanyaan, membeli kertas sampai 10 rim itu untuk apa? Nah, ini baru ada review online-nya melalui Simliptakmas. Nah, rekam jejak ini di sini kami buatkan untuk kompetensi penelitian dasar PT, publikasi minimal 2 artikel. Jadi di database terindeks bereputasi atau jurnal nasional sebagai penulis pertama atau korespondensi, dibuktikan dengan mencantumkan URL-nya nanti. Jadi ketika Ibu nanti cantumkan URL-nya. Nah, di sini ada contoh misalnya URL-nya dicantumkan. Nah, di sini juga untuk yang nasional langsung dicantumkan. Nah, nanti akan terlihat di sini ya atau tidak kalau dalam proses penilaian proposal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya tadi rekam jejaknya tidak ada, maka kemungkinan akan tidak. Tapi kalau rekam jejaknya terpenuhi, maka dia akan lolos menuju tahapan penilaian. Nah, rekam jejak juga misalnya ketua pengusul, kalau misalnya komponen penilaiannya di sini, nah tidak ada publikasi berapa. Nah, ini nanti akan terlihat dari data di Simliptakmas Bapak Ibu. Jadi di Simliptakmas itu ada data yang harus Bapak Ibu perbaharui, nanti adalah publikasi. Dia bisa disinkronkan lewat Sinta, bisa juga diisi secara manual datanya. Jadi kalau misalnya nanti sistemnya masih error, mohon Bapak Ibu isi secara manual, karena memang rekam jejak ini akan melihat siapa ketua pengusulnya tadi. Nah, ini daftar kelayakan rekam jejak tadi, masih tentang rekam jejak tadi. Jurnal nasional, rekam jejak anggota, baru nanti setelah rekam jejak ketuanya terpenuhi, baru berikutnya adalah rekam jejak anggotanya. Makanya semua dosen wajib mengupdate data dari di Simliptakmasnya. Substansi usulan di sini target TKT, kesesuaian jadwal penelitian, kekinian, dukungan mitra kerjasama peneliti, dukungan pendanaan mitra. Jadi bukan hanya in-kin katanya, tapi juga in-case, bukan hanya mau ikut serta, tapi juga mitra diusahakan mau memberikan dana dalam penelitiannya. Jadi nanti di proposal usahakan Bapak Ibu dibuat mitra memberikan dana berapa. Misalnya mitra memberikan dana 20 juta untuk penelitian Bapak Ibu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk materi kita. Ada yang mau kita diskusikan, saya kembalikan ke Bang Nurman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Istipa terkait dengan paparannya. Biasa ini menjadi informasi yang insya Allah akan berguna bagi kita dalam menghadapi hibah eksternal Kemendikbud-Ristek-Dikti ini. Baik, untuk tahap diskusi pertama kita ini, saya buka diskusi dengan 2 pertanyaan. Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya disilahkan. Saya boleh? Ya, silakan Bapak Chandra. Bapak Chandra dulu. Bapak Chandra dulu. Setelah itu nanti baru Bu Nurdana. Chandra. Halo, dengar? Sinyalku ya? Halo Pak. Dengar Pak Chandra. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan poin. Dengar Pak. Terkait dengan poin terakhir yang disampaikan.
Halo. Halo Pak, dengar Pak? Dengar terus saja. Baik, terima kasih Bu. Dengar Bu, dengar Pak Chandra, Ya, lanjut. lanjut aja Pak Chandra. Iya Pak. Silakan Pak Chandra. Ya, terkait dengan penjelasan terakhir terhadap dengan rekam jejak para autor, misalnya kan peneliti dan anggota peneliti itu yang mau kita input di Simlitapmas itu kan ada dua metode. Yang pertama secara sinkronisasi dengan akun Sinta, dan itu sampai sekarang kayaknya belum bisa. Kemudian kita mengisi secara manual. Nah, pertanyaan saya, itu kan sudah, kalau di Simlitapmas saya sudah ada beberapa artikel yang sudah terrecord di situ. Tapi saya nggak tahu itu artikel apa saja dan ada yang mau saya masukkan. Nah, pertanyaannya kalau double dimasukin itu gimana? Nah, yang kedua yang mau dimasukkan itu apakah hanya sebagai artikel yang dimasukkan itu apakah hanya sebagai first author atau corresponding author? Nah, atau bahkan semua saja anggota-anggota penulis pun baik penulis 2, penulis 3 tetap dimasukin juga. Itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu Pak Istifa ke penanya kedua ya Pak Istifa. Silakan Bu Nurjana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kita semua yang berhadir di Zoom ini. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang terakhir itu tadi ada masalah dana in kind itu ya. Apakah betul saya ikut workshop di luar UMSU itu in kind itu bisa misalnya tidak dalam bentuk dana, tapi misalnya menyediakan fasilitas, apakah itu bisa? Itu pertama. Yang kedua, mendengar dari persyaratan yang boleh ikut penelitian ini memang harus rekam jejaknya, terutama ada di Sinta ada bereputasi atau di Sinta 1 atau 2 gitu, minimal jadi ketua 2 kali gitu. Saya terus terang jadi tapi nggak apa-apa, saya tetap isi ini data-data ini, mungkin mana tahu ke depan itu bisa. Yang saya ingin tanyakan ini, saya mengisi identitas saya itu kok aneh-aneh gitu ya. Saya di S3 tapi situ masih S2. Udah saya update. Oke, tapi itu di PDDikti saya bukan di PAI tapi di PIAUD, sementara di beberapa data itu ada di PAI gitu. Itu bagaimana mengatasinya? Nah, untuk pengisian sama tadi dengan Bapak pertama tadi, berapa tahun itu yang bisa diisikan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurjana dan Pak Chandra atas pertanyaannya. Ini terkait dengan teknis pengisian di Simlitapmas dan ada juga berkaitan dengan kebijakan yang memang di luar dari Simlitapmas ya, seperti Bu Jana mungkin nanti bisa disampaikan nanti ke Mbak Bu ya, terkait dengan status S3 dan lainnya. Itu memang itu permasalahan PDDikti ya, nanti bisa ini ke Pak Bobi. Untuk terkait dengan teknis Simlitapmasnya, pertanyaan kedua penanya kita hari ini, saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab. Baik. Terima kasih Bang Nurman. Ya Bapak Ibu, saya share juga tentang nanti setelah ini maksudnya, tapi sekalian saja karena sudah ada yang bertanya tentang bagaimana cara mengisi di panduan Simlitapmas. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum paham untuk mengisi di panduan. Cuma pertanyaan untuk Bu Nurjana tadi, in-kind dan in-cash tadi, Bapak Bu Nurjana, jadi hari ini dituntut mitra atau investor kita tidak hanya membantu peneliti dalam bentuk
sarana dan prasarana, gitu kan. Tapi pemerintah juga melihat apakah investor atau mitra kita juga membantu dalam bentuk dana. Jadi andai kata tidak ada dalam dana, ya mungkin bisa kita buat atau berapa, misalnya tadi 10 atau 20 juta mitra investor kita atau 5 juta membantu memberikan in cash tadi kepada peneliti. Selain in kind tadi, selain sarana dan prasarana. Kalau sarana pasti karena dianggapan pemerintah, kalau sarana dan prasarana ketika ada mitra investor, pastilah mereka menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, pemerintah Mas Nadiem itu katanya dengan slogannya Kampus Merdeka tadi ingin melihat apakah memang pihak industri membantu memberikan dana kepada para peneliti. Makanya diusahakan Bu Nurjana dan Bapak Ibu lainnya di dalam proposal nanti ketika ada mitra investor dibuatlah ada in cash dari mitranya, walaupun sedikit tapi bisa menganggap keseriusan ketika reviewer nanti melihat, karena proposal Bapak Ibu nanti akan jatuh ke reviewer awal, oh ternyata investornya membantu memberikan dana sejumlah berapa, bukan hanya sekedar sarana dan prasarana. Sedikit Pak, apakah ada batas? Kemarin saya apa? Katanya 5% Pak. Apa betul itu? Kalau Minimal. batasnya kita kurang tahu Bu, kurang dapat informasinya batasnya berapa dari jumlah anggaran penelitian. Tapi Dikti melihat apakah memang hanya masih melihat dananya ada atau tidak. Jadi misalnya tadi maka saya sebutkan 20 juta, mungkin ya 5% dari anggaran penelitian yang diberikan oleh Kemdikbud tadi. Tapi diusahakan ada Bu untuk memenangkan proposal ini, diusahakan dana itu tertulis walaupun tidak ada mungkin, tapi tertulis di halaman pengesahan nanti ada in cash dari investor kita. Jadi dia tulis saja Bu, masalah ada atau tidak ada nanti itu kebijakannya antara peneliti dan mitra. Gimana dengan laporannya Pak? Apanya Bu? Kalau dibuat tapi pakai laporan enggak? Kalau pakai laporan berbahaya juga. Tidak pakai laporan Bu, cuma itu tertera aja nanti. Tertera ada bantuan-bantuan apa, misalnya penggunaan sarana kan itu kan nanti ada bantuan dananya. Makanya misalnya sarana apa nih yang dipakai. Di sarana yang dipakai itu kan bisa dihitung sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh mitra kita. Nah, itu yang dilihat oleh Kemdikbud hari ini. Oke, terima kasih. Nah, ini yang pertanyaan Pak Chandra seperti pengisian tadi. Nah, kita cerita tentang Simlip Tapmasnya. Tadi sudah tentang skemanya Bapak Ibu. Jadi skemanya sudah Bapak Ibu bisa lihat kira-kira tadi skema penelitian apa, pengabdian apa yang bisa Bapak Ibu ikuti dengan persyaratannya. Nah, ini pengelolaannya. Nah, hari ini ada 8 tahapan untuk pengelolaan penelitian. Ada pengumuman, belum dibuka Bapak Ibu, karena memang yang dibuka baru untuk pendidikan vokasi. Karena kita bukan pendidikan vokasi, maka belum dibuka. Dan UMSU tidak memiliki pendidikan vokasi. Baru nanti ada pengusulan, ketika sudah pengusulan, penyeleksian, penetapan, sampai dengan nanti pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran. Nah, Bapak Ibu, webnya kita sama-sama sudah tahu, simliptapmas.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu klik itu, nanti Bapak Ibu jangan lupa login di N20. Loginnya di NG2.0 Bapak Ibu, bukan yang login. Dia ada 2. Jadi jangan yang di sini, tapi yang di login NG2.0. Nah, ketika Bapak Ibu membuka web barunya simliptapmas.kemdikbud.go.id. Nah, ketika Bapak Ibu buka, Bapak Ibu akan masuk ke nama pengguna dan password.
baru ada penjumlahan, algoritma penjumlahan. Nah, Bapak Ibu login di sini. Jadi nama pengguna itu adalah NIDN kita. Nah, baru password itu password masing-masing setiap dosen. Seperti tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu bermasalah dengan password, lupa dan segala macamnya, Bapak Ibu bisa kontak LPPM, kita bisa bantu untuk password tadi, pemulihan password atau pemberian password. Atau ada dosen yang belum pernah punya akun Simlip Tapmas misalnya, Bapak Ibu belum punya akun. Nah, kita bisa bantu untuk Bapak Ibu memiliki akun Simlip Tapmas. Nah, setelah nanti masuk beranda, nah di sini nanti akan ada foto Bapak Ibu, di sini nanti akan tertulis sinkronisasi PD Dikti. Nah, ada identitas data ditandai warna merah, artinya tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Karena data itu diambil dari PD Dikti. Jadi kalau misalnya tadi seperti pernyataan Bu Nurjana, prodinya PIAUT PAI tapi ke PIAUT gitu misalnya kan. Nah, kita tidak bisa rubah Ibu Nurjana karena memang data itu dari sinkronisasi dari PD Dikti. Nah, ini silahkan ke BEAD atau ke BAUM karena PD Dikti dan Sister itu berada di ranah yang berbeda. Jadi nanti silakan komunikasi dengan mereka. Untuk yang lainnya, nomor KTP, nomor telepon, ini alamat surel, website personal, ini bisa dirubah. Tinggal klik yang tanda edit ini tadi, pulpen. Jadi bisa dirubah untuk data-data lainnya. Tapi kalau data institusi, program studi, jenjang pendidikan, jabatan akademik, dia tidak bisa dirubah. Tanggal lahir. Jadi kalau misalnya tadi seperti pernyataan tadi sudah tamat S3 tapi di datanya di sini jenjang pendidikannya masih S2. Berarti dirubah di PD Diktinya dulu baru nanti dilakukan sinkronisasi. Kalau sudah dilakukan sinkronisasi nanti pasti akan dia berubah. Nah, sini rekam jejak. Inilah yang di atas tadi yang kita berbicara tentang rekam jejak tadi. Nah, rekam jejak itu diambil dari identitas, sinta, penelitian, pengabdian, artikel jurnal, proceeding, karya ilmiah, karya monumental, naskah, akademik, urgensi. Nah, ini rekam jejak yang diambil oleh Simlip Tapmas. Jadi kalau pertanyaan Pak Chandra tadi, apakah hanya pengusul satu atau hanya tahun terbaru? Kalau bisa Pak, semuanya dimasukkan. Jadi semua yang artikel yang pernah kita tulis, walaupun sebagai penulis pertama, penulis kedua, mau tahun berapapun, itu mohon diinput di dalam Simlip Tapmas. Karena dia akan berbicara tentang rekam jejak. Oh, kita punya karya ilmiah, kita punya haki di 3 tahun yang lalu, kita punya paten di 3 tahun yang lalu, itu tolong dimasukkan ke dalam profil ini. Kita punya buku, walaupun buku itu sudah lama gitu kan, tolong dimasukkan semuanya. Jadi profil ini akan membaca rekam jejak si pengusul tadi. Nah, sebagai CV pengusul melekat pada usulan, jadi dia sebagai CV, jadi tidak boleh hanya yang sebagai penulis pertama. Usahakan semua artikel kita input ke dalamnya. Nah, dapat dimutakhirkan, diupdate setiap saat oleh pengusul. Nah, jadi tanpa menunggu pembukaan, misalnya, makanya dari kemarin kita sampaikan di grup, mohon Bapak Ibu mengupdate data sebelum dibuka. Jadi ketika dibuka, Bapak Ibu sudah memiliki rekam jejak yang lengkap untuk mengikuti kompetensi hibah dikti ini tadi. Nah, ini nanti contohnya, Bapak Ibu, misalnya untuk pengusulan penelitian, nanti di sini akan ada nama kita pilih penelitian, kita pilih menu usulan baru. Baru di sini nanti ada, misalnya, persyaratan terdaftar dalam cinta, status pegawai aktif, tanggungan kegiatan. Nah, ini tanggungan kegiatan. Sistem akan melihat kalau Bapak Ibu masih ada penelitian yang belum terselesaikan, maka Bapak Ibu tidak akan bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Karena ini secara sistem. Jadi kalau misalnya
Kenapa Bapak Ibu tidak bisa mengakses? Mungkin ada kegiatan penelitian yang belum terselesaikan oleh Bapak Ibu, belum dilaporkan, sehingga di sini disebutkan tanggungan kegiatan ada. Tapi kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu bisa mengakses penelitian hibah Kemdikbud ini tadi. Nah, nanti pilih 2021, 2022, baru kita lanjutkan. Nah, nanti ada di sini Bapak Ibu usulan baru, identitas daripada si pengusul akan tertera, H indeksnya 0 karena memang dia tidak menginput seluruh hasil penelitiannya. Nah, ini untuk vokasi tadi. Ini nanti akan keluar skema-skemanya. Ini saya ambil dari yang BIMTEK, karena BIMTEK untuk yang universitas belum ada. Nah, ini jenis penelitiannya. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat skema-skema yang awal tadi, yang di awal kita sampaikan tadi. Oh, ternyata saya ingin ikut penelitian yang mana. Nah, ini rekam jejak Bapak Ibu tadi. Jadi, nah rekam jejak ini nanti, kenapa sebanyak-banyaknya, ini akan melihat data Bapak Ibu sebagai ketua pengusul layak atau tidak. Nah, di sini akan terlihat rekam jejak, makanya usahakan input sebanyak-banyaknya data yang Bapak Ibu punyai. Baik, silakan Pak Chandra, ada mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Saya pikir nggak boleh dipotong tadi. Di SimDetapmas yang tinta itu kan, ini kelihatan enggak ini? Nah, ini saya punya artikel Google Scholar itu 36. Google Scholar H indeksnya 5. Kemudian di Scopusnya itu ada artikelnya 6. Namun ketika kita masuk ke penelitian usulan baru, kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk artikelnya itu jadinya artikelnya hanya 7. Itu Pak, nampak kan Pak? Siap. Nah, itu gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Nah, kalau yang itu, yang permasalahannya Pak Chandra tadi misalnya, itu Bapak masuk ke penelitian kan? Ya Pak. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya ke penelitian, itu berbeda Bapak Ibu. Kalau yang misalnya riwayat penelitian, itu tidak bisa di otak-atik. Artinya memang itu penelitian yang pernah Bapak Ibu menangkan oleh pemerintah, oleh Dikti, atau kita kan ada nih Bapak Ibu, LPPM itu menginput data setiap tahun. Makanya setiap tahun itu kita ada menginput data kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian. Makanya pernah kita minta seluruh data dosen untuk kita input di data kinerja SimDetapmas. Nah, kalau misalnya cuma 7 di penelitian itu, di bagian penelitian itu adalah data Pak Chandra yang memang menang. Kalau dilihat itu nanti sumber dananya dari mana? Di Stekdikti. Sumber dana dari mana? Di Stekdikti. Sumber dana dari mana? Mandiri, misalkan. Berarti itu data yang diinput oleh LPPM. Jadi memang tidak bisa dirubah Pak Chandra misalnya. Begitu juga dengan yang di pengabdian. Itu memang tidak bisa dirubah. Jadi itu data yang diambil dari kinerja SimDetapmas yang kita inputkan setiap tahun, setiap akhir tahun. Nanti sekitar bulan 10 LPPM akan menginput kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen, baik seminar, penelitian maupun pengabdian yang tidak didanai oleh hibah Kemdikbud. Nah, mungkin ada beberapa dosen yang tidak melapor sehingga data itu tidak terinput. Nah, yang untuk dimasukkan itu Pak Chandra misalnya di artikel ilmiah ada data baru. Nah, itulah yang dosen Bapak Ibu harus memasukkan
data-datanya. Semua tulisan Bapak Ibu mohon dimasukkan ke data baru tadi. Jika memang ada artikel Bapak Ibu, oh saya punya artikel terbaru dan sudah publish, misalnya ada publish bulan 12 kemarin, cuma belum ada di Simliptapmas. Nah, tolong Mohon dimasukkan izin Pak, itu kolomnya di mana ya Pak? di artikel jurnal, Pak. Artikel jurnal, oh berarti yang apa tadi juga lah. Di artikel jurnal itu yang input data baru, Pak Chandra. Kalau penelitian, data pengabdian itu tidak bisa dirubah. Memang itu data diambil dari kinerja Simliptapmas. Jadi yang bisa dirubah adalah artikel ilmiah, artikel jurnal, haki, artikel proceeding, buku kalau tidak salah, karya monumental, baru naskah akademik urgensi. Nah, itu yang datanya dirubah. Bagian yang ini ya Pak, identitas, cinta, penelitian, pengabdian, artikel jurnal, haki, artikel proceeding. Ini yang kita boleh tambah itu ya. Iya, boleh tambah, Pak. Tapi kalau yang masuk ke penelitian atau ke pengabdian itu tadi memang tidak bisa lagi di apa-apa ya. Tidak bisa diganggu, Pak. Karena memang itu datanya kita ambil setahun sekali. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, misalnya tahapan pengusulan. Nah, di sini nanti ada yang harus Bapak Ibu ikuti, melengkapi identitas usulan. Baru yang kedua menyusun dan mengunggah substansi usulan, menyusun rencana tadi, RAB, mengunggah dokumen, baru kirim. Nah, ini tahapan-tahapan untuk pengusulan tadi. Nah, ini ukuran awal untuk identitas usulan. Nah, nanti ada ukur TKT, misalnya Bapak Ibu menyatakan dengan skim yang tadi, itu TKT saya 3, misalnya kan skema risetnya apa, nah judulnya nanti diisi, nah target akhir, ini kan TKT awal, target akhirnya nanti masuk ke TKT berapa, baru nanti simpan. Itu proses untuk ketika pengajuan usulan. Nah, ini lengkapi identitas, misalnya kategori TKT-nya, indikatornya apa, boleh Bapak Ibu pilih menurut Bapak Ibu bidang ilmu yang Bapak Ibu lakukan. Nah, pilih di sini. Nah, ini melengkapinya, tinggal dilihat apakah menurut Bapak Ibu 60% untuk hitungan tercapainya, karena yang tahu adalah peneliti. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu, oh ini penjelasan teoritis prinsip teknologi, misalnya, oh ini 100%, misalnya, maka 100%. Tapi kalau, oh 20%, nanti 20%. Nah, sistem nanti akan membaca, mengukur dari presentasi ini, Bapak Ibu masuk ke TKT berapa. Jadi sistem yang mengukur dari pertanyaan itu tadi. Benar nggak Bapak Ibu masuk ke TKT yang Bapak sebutkan tadi? Nah, jika misalnya TKT-nya salah, berarti nanti bisa jadi proposal Bapak Ibu tidak lulus karena skema tertentu, skim tertentu TKT-nya harus sekian gitu. Skema ini TKT-nya harus sekian. Jadi harus disamakan. Nah, ini perhitungan TKT-nya, penjelasannya, misalnya perhitungannya tidak lebih besar atau sama dengan 80%. Nah, baru kita bisa menghitung segala macamnya. Nah, perhitungan lagi, ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan penjelasan daripada proposal Bapak Ibu sendiri. Identitas pengusulnya juga sama, cara mengukur TKT 3, ini TKT 4, juga sama. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, baru setelah diukur, setelah tadi misalnya, tadi kan ukur, oke, sesuai, nah Bapak Ibu simpan. Jangan lupa simpan setiap prosesnya. Nah, ini masuk nanti Bapak Ibu tinggal memilih, saya mau masuk ke skim penelitian apa. Nah, nanti ada skim-skim tadi, oh saya mau yang penelitian magister tadi pasca. Boleh, nanti Bapak Ibu pilih. Oh saya mau penelitian yang mana? PDUPT, boleh. Nanti ada kompetitif nasional, ada desentralisasi. Nah, Bapak Ibu pilih sesuai dengan kategori penelitian dan program penelitiannya.
Nah, standar biaya keluaran nanti di sini juga Bapak Ibu tetapkan bidang fokusnya kesehatan, pendidikan, sosial, humaniora, dan lain-lainnya. Lama kegiatan juga Bapak Ibu tetapkan sesuai dengan skim tadi, ketentuannya. Apakah tadi ada yang 2 sampai 3 tahun, berarti tidak boleh 1 tahun, berarti minimal kegiatan itu 2 tahun, maka di sini 2 tahun. Nah, ini ada rumpun ilmu, tinggal dipilih saja rumpun ilmu menurut bidang Bapak Ibu sendiri, tinggal isi, pilih dan isi, pilih dan isi. Nah, topik penelitiannya tinggal ditulis saja. Nah, ini baru melengkapi identitas susulan, teknologi yang digunakan, deskripsi singkat. Nah, ini tadi tidak boleh lebih dari 500 kata, maka Bapak Ibu usahakan jangan lebih dari 500 kata. Kalau dia minta 500, kalau dia minta berapa ratus kata, jangan lebih. Ini sasaran mitra, baru dilanjutkan. Seperti biasa Bapak Ibu, ini diisi secara online di sistem. Jadi tidak diisi dalam bentuk Word gitu kan, tapi langsung diisi di sistemnya. Nah, setelah itu baru nama ketua. Nah, nama ketua sudah ada, disimpan. Nah, anggota, untuk menambahkan anggota, nah Bapak Ibu nambahkan anggota, di sini Bapak Ibu tinggal klik aja tambah baru. Nah, tambah baru menambahkan anggota. Nah, nanti akan muncul ini peneliti baru. Misalnya Ahmad ini tadi perannya sebagai apa, misalnya kan. Nah, Ahmad tadi ini perannya sebagai apa? Sebagai anggota. Anggota keberapa? Anggota pertama. Nah, kita buat seperti ini. Simpan. Nanti di akunnya si Ahmad, anggota kita itu akan ada verifikasi. Akan ada pernyataan bahwasannya dia sebagai anggota dalam penelitian Bapak Ibu. Nah, jika dia setuju, dia klik setuju. Jika tidak, maka dia tidak bisa menjadi anggota kita. Maka silakan berkoordinasi dengan para dosen jika meminta mereka sebagai anggota. Nah, ini anggota mitra yang seperti tadi bisa diisikan. Nah, perbedaannya tadi anggota mitra tidak perlu persetujuan, Bapak Ibu isi aja. Karena mereka tidak punya akun Simlip Takmas. Jadi diisi saja di situ. Nama dan gelar, identitas KTP, tentunya mereka karena bukan dosen yang dituntut KTP, alamat, instansinya, kualifikasinya, segala macam, bidang keahlian, anggota mitra. Nah, tugasnya apa? Nah, dijelaskan kalau untuk yang dia memakai mitra. Nah, di sini kalau sudah disetujui tadi oleh Ahmad tadi, ada 2. Nah, berarti di akun kita nanti, di pengusul, akan masuk 2 nama dosen sebagai anggota kita. Dan akan masuk 1 anggota peneliti non-dosen. Nah, ini akan masuk di sini. Nah, baru berikutnya, di sini untuk bidang ilmu, kelompok makro risetnya, kelengkapan dokumen. Nah, kita unggahkan kelengkapan dokumen yang diminta tadi. Nah, ini substansinya Bapak Ibu. Ini kita ambil dari vokasi kemarin, penjelasannya. Karena penjelasannya sama, temanya cuma berbeda adalah skim penelitian. Jadi template-nya ini Bapak Ibu. Jadi jangan pakai yang lainnya. Seperti ini template-nya katanya. Nah, jadi para reviewer nanti akan melihat template yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu isi aja di sini. Gitu. Di kotak-kotak ini misalnya kan, Bapak Ibu kata kunci maksimal 5 kata, isikan di dalam kotaknya. Jadi jangan diwarnai, jangan diubah-ubah. Ya seperti inilah template untuk proposalnya nanti gitu, usulan. Nah, ini tentang makro risetnya, caranya, deskripsinya, jadi tinggal diunggah-unggah saja dalam pengajuannya. Nah, nanti ada tuntutan luaran wajib, Bapak Ibu. Nah, luaran wajib seperti penjelasan pertama yang kita sampaikan, skema penelitian apa, nah nanti ada luaran wajibnya.
ada luaran wajibnya Bapak Ibu. Macet. Sampai di Juni 2020. Saya masih boleh mengusulkan nggak ini untuk apa ini? Karena ada program yang lagi berjalan. Mau masuk ampas puter paling Penyelenggaranya orangnya nggak siapa, jadi ke Pak? sana maksudnya cuma Kemendikbud, Ristekdikti atau BRIN, Pak? Kemarin itu waktu pengusulan itu Sabtu BRIN. dulu ngomong lah enak kegiatan Sabtu Karena BRIN ada peleburan itu kan, jadi pembiayaan itu kemarin pembiayaan Kemendikbud melalui saya. Ini masih pembiayaan tahun pertama, Pak, ya? Sambil ngecek sound itu Mas. Kan tanggal Sabtu tanggal 8 ya? Tanggal 9. Itu kan tanggal 9 pada balik anak-anak. Bentar, Pak, ya. Pak Jan lupa unmute nih. Assalamualaikum, Pak Jan. Ya memang itu, Mas. Bak mandi itu harus kita robah memang. Tolong hostnya aja anak-anak SMP kelas Baik, mohon maaf Bapak Ibu, terlempar karena wifi kita. Nah, ada luaran wajib Bapak Ibu diisi. Jadi kalau untuk SIM Liptakmas itu diisi apa yang mereka minta seperti biasa. Nah, rencana anggaran belanja ini SBK tahun berlaku ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat peraturan Menteri Keuangan segala macamnya, berapa kelayakannya untuk anggaran-anggaran itu. Rencana anggaran belanja yang diusulkan minimal 60%. Nah, komponennya, standar biaya masukannya tahun berlaku. Nah, SIM Liptakmas akan membatasi sesuai ketentuan. Jadi akan dibatasi sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Ini Bapak Ibu tentang aturannya, undang-undangnya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 123 PMK.02/2021 tentang standar biaya keluaran anggaran. Jadi mengenai kegiatan transportasi semuanya ada di sini. Kegiatan pembicara, pemateri, transport survei dan segala macamnya, ATK. Nah, semuanya ada di sini. Silakan nanti dipelajari peraturan Menteri Keuangan ini. Nah, juga di sini misalnya standar biaya masukan juga sama ada di peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 60. Jadi kalau tadi nomor 123, ini nomor 60 garing PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Nah, sesuaikan dengan jenis peraturan ini nanti Bapak Ibu di rencana anggaran belanja dalam proposal penelitian. Nah, nanti di sini ada kelompok pengumputan data komponen seperti tadi ATK, itemnya misalnya kan berapa satuannya, harganya berapa, tidak boleh lebih dari peraturan Menteri Keuangan tadi. Misalnya untuk mengundang pemateri transportnya berapa, nanti itemnya Bapak Ibu sesuaikan dengan PMK SBK tadi. Di usulan tahap 1 misalnya di sini ada misalnya ATK komponennya flash disk, toner, kertas A4 70 gram, map. Nah, berapa buah misalnya kan. Di sini ada ini harga satuan. Kira-kira flash disk katanya di sini harga satuannya 600.000. Flash disk 256 GB. Dia butuh 10. Jadi totalnya untuk flash disk 6 jutaan. Baru map 10 buah, harga satuannya 23.000, totalnya bisa menjadi berapa gitu. Nah, ini usulan tahun ke-2 Bapak Ibu bisa lihat. Nah, unggah dokumen pendukung mitra untuk usulannya. Di usulannya sekali saja usulan tahun pertama dan kedua, unggah dokumen pendukung mitra tadi.
Nah, ini dokumennya yang Bapak Ibu unggah, misalnya nama institusinya apa, beralamat di mana, alamat emailnya, nama pemilik, jabatannya, negara. Nah, di sini ada kontribusi pendanaan. Nah, di sini tadi pertanyaan Bu Nurjana, jika ada, misalnya kan, tahun pertama 10 juta, tahun kedua 10 juta, tapi pelatihan kita di BIMTEK kemarin, para reviewer tadi, diminta untuk melihat apakah pendanaan dari mitra tadi ada apa tidak gitu. Nah, di sini walaupun bahasanya jika ada, maka letakkan dari sini 10 juta tahun kedua simpan, misalnya kan, baru kita lanjutkan. Nah, isi dokumennya, setelah isi dokumen maka unggah semua dokumen yang diminta tadi. Nah, baru kita mengukur tahap kelima, kirim usulan. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengirim usulan tadi. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Misalnya dokumen usulan, di sini ada anggota pengusul 1, anggota pengusul 2, baru di sini ada mitra kita. Kirim usulan di sini, setelah nanti terbaca apa yang menjadi luaran wajib yang kita buat di tahun pertama sampai tahun berikutnya. Ini luaran tambahan itu apa? Kalau ada, silahkan letakkan di sini satu-satu kalau ada, misalnya kan. Nah, ini rencana anggarannya. Tahun pertama berapa? Misalnya di sini tahun pertama 292 juta, tahun kedua dia 281 juta. Jadi satu kiriman itu untuk kegiatan selama 2 tahun, kalau yang dia 2 sampai 3 tahun. Nah, ini kalau misalnya belum aktif, nah ketika Bapak Ibu ada kendala misalnya kiriman usulan belum aktif, berarti ada satu anggota yang belum melakukan persetujuan. Jika memang ternyata ketika Bapak Ibu nanti tes kirim nggak bisa gitu, berarti ada satu seperti ini misalnya kan, di Wiretno ini belum centang biru, centang hijau misalnya, dia masih tanda tanya. Nah, berarti dia belum menyetujui permintaan Bapak Ibu sebagai anggota dalam penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti akan balik persetujuan anggota. Nah, dia akan membuka SIM Liptamasnya. Nah, di bagian paling atas, nah nanti di SIM Liptamas Bapak Ibu masing-masing, misalnya saya sebagai ketua, Bu Nurjana sebagai anggota, nah akan ada seperti ini, atau Bu Nurjana sebagai ketua, saya sebagai anggotanya, nah, akan ada juga di akun saya seperti ini persetujuan. Maka saya akan diminta oleh Bu Nurjana untuk menyetujui ada permintaan seperti ini. Jadi kalau nanti di akun Bapak Ibu ada tanda seperti ini, berarti Bapak Ibu diminta untuk menjadi anggota dalam penelitian Bapak Ibu dosen tersebut. Tinggal apakah Bapak Ibu menyetujui atau tidak, nanti tinggal klik di sini. Nah, nanti akan muncul dia gambarnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Setujui atau tidak, gitu kan? Ini judulnya, ini jenis penelitiannya, mitra industri segala macam. Nah, nanti kalau misalnya saya nggak setuju, nggak berminat untuk gabung dengan dosen tersebut, ya klik tolak misalnya kan. Kalau misalnya saya setuju, ya klik setuju, karena nanti di pelaporan Bapak Ibu akan dilibatkan, akan dimintakan juga pertanggungjawaban. Jadi kalau di dikti bukan hanya sebagai nama, tapi juga sebagai orang yang bertanggung jawab untuk penelitian dan penggunaan anggaran yang diberikan oleh dikti. Nah, jadi kalau sudah setuju, berarti dikti menganggap Bapak Ibu sudah tahu nih anggarannya sekian, luaran dan segala macamnya bentuknya seperti apa. Nah, ini ada persetujuan anggota. Setelah dia setuju, maka semua sudah selesai. Nah, ketika sudah setuju, dia sudah berubah di akun si dosen pengusul, sudah hijau semua centangnya. Nah, baru bisa mengirim kirim usulan.
Nah, baru bisa kirim usulan, dan nanti akan diminta lagi konfirmasi ketika mengirim usulan. Jadi tinggal klik kirim usulan. Nah, baru kirim usulan berhasil. Nah, ketika kirim usulan berhasil ini nanti Bapak Ibu, data ini juga akan masuk ke anggota kita. Jadi data yang sama juga akan masuk ke anggota kita, bahwasannya proposal itu sudah dikirim dan proposal itu sudah masuk ke Kemdikbud tadi. Baik, itu yang bisa kita sampaikan untuk Simliptapmas ini tadi. Untuk cara pengajuannya, selanjutnya kita kembalikan kepada Bang Nurman. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Pak Istifa atas penjelasannya terkait dengan teknis pengisian data Simliptapmas. Bapak Ibu, masih ada waktu? Ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada hal yang kurang dipahami terkait dengan pengisian Simliptapmas ini? Boleh sedikit, Nurman? Ya, silakan Bu Nurjana. Untuk mengisi data-data di Simliptapmas itu, saya ada lihat emang saya nggak layak gitu ya, karena memang belum memenuhi syarat. Tapi ini misalnya book chapter itu di mana dimasukkan, di buku atau di mana Pak Istifa? Bisa langsung direspon Pak Di Istifa. buku, Bu. Book chapter kan? Iya. Di buku, Bu. Book chapter di buku. Iya. Oke, terima kasih. Hanya itu. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Ada dikit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Desi. Desi udah buka ini Simliptapmas di bagian pengabdian dan penelitian itu nggak bisa ditambah lagi ya Iya data Bu, kita. tadi sudah dijelaskan Pak Istifa. Penelitian dan pengabdian itu mengikuti laporan kinerja yang LPPM upload setiap tahunnya. Dan Simliptapmas LPPM itu terbuka manakala kita dijadwalkan untuk mengisi laporan kinerja. Yang hanya bisa dibuka itu tadi, yang bisa ditambahkan itu artikel, Bu. Oke. Jurnal. Pertanyaannya, kalaulah memang dia diupload oleh LPPM, artinya pengabdian masyarakat saya yang beberapa tahun terakhir berarti tidak diupload oleh LPPM, begitu ya Pak? Kita semua upload Bu untuk pengabdian. Itu yang tahun berapa Ibu ikut Bu? Karena itu tahun udah lama banget Pak, 2016, 2017 gitu loh. Sementara yang terkini saya 2020, 2019, tidak ada 2021 juga, Bu, ya? Nggak ada. Makanya ya, sama dengan saya Pak Nurman. Yang belakang terakhir itu 2017. Serahkan dulu ke Pak Istifa. Memang ada migrasi ya, ada migrasi dari Kemendikbudristek-Dikti ke Kemenristek dulu ke Kemendikbudristek-Dikti. Memang data kita di Simliptapmas itu hilang semua. Silakan Pak Istifa untuk klarifikasi dan penjelasannya terkait dengan tidak adanya data pengabdian kawan-kawan kita yang sebelumnya pernah mengikuti penelitian dan pengabdian internal. Hanya itu Pak Nurman. Baik, terima kasih Ibu Desi dan Bapak Ibu dosen. Jadi pengisian itu, penelitian dan pengabdian itu, kecuali yang terisi di situ adalah yang dilakukan oleh hibah Ristek-Dikti, Kemdikbud, dan yang internal. Nah, itu yang memang dia untuk penelitian dan pengabdian itu tidak bisa diisi secara manual karena datanya itu diambil dari kinerja Simliptapmas. Nah, kinerja Simliptapmas itu hanya bisa dibuka ketika Kemdikbud ingin menarik data. Nah, ingin menarik data biasanya itu sekitar bulan 10. Kalau tidak salah, kita Bu Desi dan Bapak Ibu, kita pernah
meminta kepada dosen sekitar bulan 4 atau bulan 5 itu kita minta kepada dosen tahun 2021 bulan 4 bulan 5 itu kita diminta Kemdikbud untuk memasukkan data di kinerja Simliptakmas untuk penelitian, pengabdian, buku dan segala macamnya yang dimiliki oleh dosen. Itu kita pernah lemparkan Bu Desi dan Bapak Ibu, kita tarik datanya karena datanya seumsu. Nah, mungkin ada yang terlewatkan atau yang tidak ada datanya, tidak terinput berarti karena memang data itu ada di Bapak Ibu. Nah, jadi data itu yang diambil dari data kinerja. Tapi nanti bulan 10 program itu dibuka lagi oleh Kemdikbud. Nah, kita akan input ulang semua data. Jadi nanti kalau bisa setelah bulan 10 nanti kalau dibuka Bu Desi dan penelitian selain didanai oleh Kemdikbud atau Kemristekdikti, nah itu silahkan laporkan ke LPPM biar kita input datanya. Nah itu kalau yang untuk penelitian dan pengabdian. Mungkin itu penjelasannya Bang Nurman. Oke, terima kasih Pak Istipa. Bapak Ibu, bagaimana Bu Dr. Desi Atila, bisa dipahami Bu terkait dengan ini? Bisa Pak, termasuk itu penelitian ya. Penelitian saya juga nggak masuk datanya. Ya, ini Oke, mungkin terima karena ada kasih. proses migrasi Bu. Ya, sama-sama Bu. kasih. Ya, Bapak Ibu yang lain, kami tunggu satu pertanyaan lagi bagi yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum kita nanti menutup kegiatan ini. Ada yang ingin bertanya? Dan kami berharap Bapak Ibu juga nanti bagi yang belum memiliki atau lupa password Simliptakmasnya dapat menghubungi LPPM agar diupdate password barunya. Kemudian Bapak Ibu yang mengikuti acara sosialisasi pada hari ini, kita harapkan untuk mengupdate mensinkronkan data yang ada di Simliptakmas. Bagi yang belum ada datanya atau artikelnya bisa ditambahkan, haki bisa ditambahkan bagi yang sudah punya haki, agar nantinya bisa mengikuti hibah eksternal DRPM ini. Bapak Ibu masih ada yang dipertanyakan? Kalau tidak ada yang ada dari Bang Tamrin, Bang Nurman tadi ada di chat katanya. Oh, ada. Kalau butuh pendampingan, silakan Bang. Kalau ingin didampingi, kita siap di LPPM Bapak Ibu yang untuk proses pengajuan proposalnya seperti apa. Nanti silakan untuk silaturahmi ke LPPM, nanti kita lakukan pendampingan. Oke. Ya Pak Tamrin, jika ada hal yang ingin didampingi, kita akan dampingi. Bisa langsung ke LPPM ya Pak Tamrin. LPPM Bapak Ibu di gedung teknik ya, tidak di kantor yang samping lab teknik. Sudah di gedung tekniknya, nanti banyak yang kecil ini. Oke, itu saja Bapak Ibu sosialisasi pengisian data di Simliptakmas kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak dan bergabung dan mendengarkan dengan seksama paparan-paparan dari narasumber, dan terima kasih kami ucapkan pada Bapak Dr. Istipa Kemal MPD yang telah memberikan banyak informasi sebagai persiapan kita dalam menghadapi penelitian eksternal di tahun ini, dan kita berharap kita semua nantinya bisa mengisi dan mengupgrade
mengupdate data Simliptakmas kita hingga kita bisa berkompetisi memenangkan hibah eksternal yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Dikti. Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa penelitian kita terakhir itu menang tahun 2019 ya, ada 14 dosen yang memenangkan hibah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dengan pendanaan multi-years, dan kami juga berharap Bapak Ibu yang lain juga dapat meraih keberuntungan seperti 14 dosen yang ada di tahun 2019. Dan kita mengalami penurunan pada tahun 2020, terkhusus pengabdian ada 16 proposal yang diajukan pada penelitian eksternal Dikti ini, tapi yang lulus hanya ada 2 proposal dan 2 proposal lagi adalah pembiayaan lanjutan multi-years. Maka untuk itu kami sangat mohon Bapak Ibu untuk juga bisa berkontribusi tidak hanya dalam penelitian pengabdian hibah internal, tapi juga pada penelitian dan pengabdian hibah eksternal yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat Kemendikbudristek Dikti. Baik Bapak Ibu, itu sebagai sekedar informasi untuk kita bisa menyiapkan segala keperluan administrasi untuk menghadapi hibah bersaing eksternal Dikti ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sampai kita di penghujung acara. Untuk itu mari kita pintakan kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk dapat